جندب جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Jundub bin Junadah dengan Sayyidina Muaz Ibn Jabal meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, permulaan intaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Allah, hadis ini memberikan suatu keyakinan untuk menanamkan suatu keyakinan kepada kita supaya dengan kita tidak risau, supaya dengan kita tidak bimbang, dan juga supaya dengan kita tidak ragu. Di mana dengan kita pada saat berbuat baik, di mana saja kita berada, di mana dan kapan saja. Ada tak ada diperhatikan, kalau tidak diperhatikan Anda tidak perlu risau. Nanti pada hari kiamat kalian akan mendapatkan ganjaran pahala yang cukup sebagaimana dengan amalan yang kita laksanakan. Itu pahaman yang pertama. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maksudnya sebagaimana ibadahmu di masjid, ibadah kita di surau, ibadah kita di khalayak orang banyak, ibadah kita di kota-kota, ibadah kita di ibu negara, ibu negeri, itu jelas dan pasti kita akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah. Tapi bagaimana kalau pada waktu kita sebagai nelayan? Tapi bagaimana kalau pada waktu kita jadi penoreh? Bagaimana kalau kita jadi penyawet? Nah, penoreh penyawet sama kan? Bagaimana kalau pada waktu kita jadi pedusun? Jadi tak ada orang. Bagaimana ibadah kita kalau pada waktu kita sebagai nelayan terombang-ambing di atas gelombang atau di atas lautan, tak kisah, di situ pun tetap perlu bertakwa kepada Allah. Jadi pada saat kita berlayar, saat ketika kita menoreh, saat ketika dengan kita sedang berada di atas pohon kelapa, pada waktu kita memotong tandan-tandannya, waktu sembahyang sudah masuk, kumandangkan azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila pada waktu kita sedang berada di atas tadi, kenapa? Itu termasuk haitsu ma kunta, di mana saja Anda berada. Jadi kita dalam Islam sebagaimana sembahyang, Nabi kita bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan Allah jadikan permukaan bumi itu semuanya suci dan bersih, dan juga layak untuk kita jadikan tempat sembahyang. Di mana saja, tak sungai kah, tak jalan kah, tak titik kah, tak jembatan kah, waktu kita di perjalanan, waktu kita musafir, tidak ada hal-hal yang menyekat leluasa untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala haitsu ma kunta. Jadi makna daripada ittaqillah haitsu ma kunta, satu, supaya dengan kita bertakwa kepada Allah di merata tempat, tidak membeda-bedakan antara tempat-tempat ibadah dengan yang lain. Dan makna yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dengan arti jangan risau. Jadi bukan hanya ganjaran pahala kalau pada waktu ibadah kita dilihat oleh orang ramai. Bukan hanya ganjaran pahala kalau pada waktu kita melaksanakannya di tempat ibadah seperti masjid. Kalau di tempat yang tertutup, di dalam gua, di dalam air, di dalam laut, di dalam tanah sekalipun, kita berada di angkasa lepas seorang saja, tak ada yang menemani kita di situ. Tetap ittaqillah, bertakwalah kamu dengan Allah. Yang walaupun di tempat yang tidak dikesan dan tidak diketahui oleh makhluk. Kenapa? Sebab semua makhluk Allah, seakan-akan itu yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Semua makhluk Allah akan mencatat. Jadi bukan berzikir seketika dengan kamera di depan kita, meleleh mata ini. Seperti menangis sekarang nih. Oh, maka kameramen pun sholat ke biji mata, air mata meleleh macam tu. Jadi
bukan hanya seketika dengan kamera atau dengan kamera kita ada di depan kita menangis. Kalau pada saat tidak ada kamera di kita pun tetap juga kita menangis. Kenapa? Sebab di situ pun banyak kamera digitalnya Allah yang menyorot. Kamera digitalnya Allah yang merekam rintihan kita yang walaupun tengah malam. Jadi taklah sebagaimana kita sekarang, kita kalau dah letih program kita bersambung malam, siang, pagi, hari ini letih insyaAllah. Belum lagi ini baru permulaan. Jadi belum tengah hari kita di sini, nanti kita balik Sumban pada pukul 2.30 kita start lagi nanti di sana, dan sejenak asar nanti lepas maghrib, besok pagi ke Johor, dari Johor tengah hari program tengah hari sampai asar sambung sampai maghrib ke Pondok Sangkala kita tahu. Kemudian ada acara makan malam lagi, lepas malam cadangan kita langsung dari. Maka pada saat kita letih, biasanya kalau pada saat kita keletihan, urus setia yang paling last sekali untuk program yang akhir itu tidak seperti dengan program-program yang pertama. Pada pembuka maka program semuanya cukup, tapi pada penghujungnya ramai yang sudah berhak, ramai yang sudah tidak ada. Kenapa? Sebab karena keletihan. Apakah ibadah macam itu? Karena malaikat hadir dengan satu perhimpunan kemarin dengan juga bilangan ramai banyak sekali. Ada dalam berapa ribu yang hadir. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Ghadinul Mu'ayyan Biduburil Hadi Ahmad, ya Hanana Nabi Muhammad, Darikal Fadlu min Allah. Itu berapa? Hampir dalam 3 jam bersambung dengan Habib Asyik. Hampir dalam 3 jam, kata kawan-kawan saya juga masuk pakai. Hampir dalam 3 jam bersambung. Malaikat sibuk mencatat salawat, urutan dan sebagainya. Pada masa itu kata saya program itu bersambung daripada selepas asar sampai pukul 10. Tapi lepas pukul 10.30 ada lagi Maulid dan Rasul di sebuah surau. Sudah tak ada malaikat-malaikat di situ. Dan malaikat minta maaf sih, kami dah lengur. Tadi tidak macam tu. Takilah haitsumakum tak. Jadi malaikat tidak akan kelenguhan, tidak akan keletihan. Tetap saja nanti dengan catatannya, tetap saja nanti dengan hitungannya. Tak ada alasan-alasannya semacam itu. Sebab mungkin saja kalau sumpah kita akan seperti itu. Mana urus setia tak ada, mana kawan-kawan, mana pengurus, mana IJG, mana siapa, semuanya pada tadi saya. Itu program kita 3 hari sejak daripada 3 hari yang lalu. Malaikat tidak demikian. Jadi kalau kita bangun tengah malam, ya Allah, anak bukan tanah bangun tengah haji, bukan tanah buta habib tengah malam. Tapi kalau saya bangun tengah malam, siapa yang catit? Yang catat siapa? Yang jadi saksi siapa? Sebab malaikat tadi letih kena ada perhimpunan agung di stadium, ramai orang yang beribadah di sana. Jadi mereka jelas keletihan sekarang. Bukan tak nak bangun tahajud, tapi mereka sudah keletihan. Jadi saya tanya, kalau kita beribadah tak ada saksi-saksi daripada para malaikat, tak ada. Nabi kita kata, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada di mana saja kamu berada. Tidak ada istilah letih dengan catatan dan penyaksian daripada mereka. Letihkah, di manakah, dengan waktu, dengan keadaan, situasi, kondisi, keadaan yang berbeda-beda, tetap kita akan mendapatkan perhatian yang seutuhnya. Dengan malam kita bangun, ya Allah, tidak ada orang yang melihat, tetap dalam catatan Allah, tetap di dalam atau di bawah penyaksian para malaikat Allah Jalla wa'ala. Maka hadis tadi itu satu akan memotivasi kita untuk kita beribadah di mana saja kita berada. Kemudian hadis tadi itu juga akan mengawal perjalanan kita. Takilah haitsu ma kunta. Tidak berarti kena dinisub berarti tidak dilihat. Tidak berarti kalau pada waktu kita sebagai nelayan berarti kita tidak diperhatikan. Tidak berarti kalau pada waktu kita jauh daripada pandangan masyarakat. Kenapa sedang berada di Eropa?
sudah berada di Amerika, sudah berada di gelap malam, samping nyampe orang bugil telacang, maka kita akan berbagi pada saat itu. Kita justru diperintahkan untuk kita bertakwa di tempat yang berkenaan. Untuk yang kedua, ketika kalian saya ceritakan, kadang-kadang justru di tempat-tempat lasak, jelek, jorok, buruk, maksiat seperti itu, ibadah lebih afdal, kebaikan kita lebih mulia berbanding dengan ibadah kita di tempat-tempat yang mulia. Sebab di tempat-tempat yang mulia, yang walaupun tempat itu merasa bangga dengan kebaikan yang kita adakan di sini karena menyaksikan pengajian yang kita adakan pada tiap minggu, tapi akan lebih membanggakan lagi kalau pada saat kita pergilah pergi ke sebuah dusun. Bang Zul ada punya dusun tak? Ada dusun apa? Tanpa durian. Jauh dari sini. Dekat. Sekali-sekali kita buat di dusun. Dia lah tadi yang mesti dekat, kalau tidak tuh udah maksudnya datang. Tinggi dusun pikiran di sana, langkah di sana. Jadi seperti dahulu para masyayikh bukan jenuh, tapi suasana di pengajian, temboknya itu juga, jamaahnya itu juga, pengajiannya itu juga, kadang-kadang nak cari suasana, tak cari keadaan yang agak berbeda. Oke, nanti kita bicara nak. Akhirnya pergi bicara nak. Kalau nanti kita pergi ke Padang Arab, Padang Arab itu aja digunakan sekali dalam setahun. Jadi kita di bawah masjid, kelang di sana. Kadang-kadang pergi kemana? Ke Bahaur. Bahaur di sebelah sana ke tepi laut, tepi pantai. Jadi pelajar sampai orang ramai itu sekali di sana. Mandor ya pergilah lebih kurangnya, tapi pengajian. Jadi kita buat majelis zikir dulu, zikiran, pengajian, baca hadis dan sebagainya. Selepas itu baru kita ikut acara atau ikut agendanya masing-masing. Ada yang nak mancing, ada yang nak berenang, ada yang apa. Jadi seperti di dusun dari itu kita buat suasana. Kenapa? Sebab di dusun jarang-jarang ada orang beribadah. Maka doa. Kalau pada waktu kita berkunjung ke tempat orang kampung atau ke tempat seseorang yang tidak menghayal dan yang tidak pernah terpikir di dalam benak kepala akan mendapatkan kunjungan kemuliaan daripada Sadul, terus kita datang, Tuan Haji tadi itu serononya bukan banyak. Oh, terima kasih banyak Tuan Syed, terima kasih banyak ya Allah. Kami sekeluarga betul-betul merasa serono sungguh. Bagaimana sampai Allah bagikan kemuliaan yang seperti ini? Tuh dengan yang lebih kaya, tuh yang punya duit banyak, tuh yang ini dan itu, tuh belum dapatkan kehormatan lagi dengan kunjungan Tuan Haji atau dengan Ustaz tuh. Masya Allah Ustaz tuh, seronoknya kami, makasih banyak, banyak doanya. Berbanding kita datang ke tempat orang kaya kalau kita tak datang pun ramai orang datang. Di kementerian, kalau kita tak pergi ramai yang datang ke situ. Tapi kalau seperti menziarahi seseorang di dusun, siapa yang nak berziarah ke dusun? Maka pada saat kita berziarah ke tempat orang miskin yang tidak menghayalkan dengan kunjungan dan kehadiran kita, orang itu akan berterima kasih banyak. Pokok-pokok yang tidak pernah menyaksikan ibadah, kelab-kelab malam yang tidak pernah menyaksikan ibadah, tempat-tempat nasihat yang tidak pernah menyaksikan ibadah, dan juga tempat-tempat rekreasi tepi-tepi pantai yang tidak pernah menyaksikan ibadah. Itu kalau kita beribadah di situ, keseronokan mereka luar biasa. Penyaksiannya, kebaikannya, buktinya mana? Dahulu pernah juga kita katakan kalau pada itu kita berzikir di Madinah 1000 kali ganda, kita beribadah di Mekah 100.000 kali lipat. Tapi tempat yang paling afdal daripada dari tanah haram, tempat yang paling afdal daripada Mekah dan Madinah itu adalah Mekah. Nabi kita kata yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kutibat lahu alfi hasanah, akan ditulis 1000 kebaikan, berarti 1 juta. Jadi kalau di Mekah setakat 100.000 aja, tapi kalau pada waktu di Mekah itu sudah 1 juta. Di Bukit Jalil mungkin 10 juta. Di Gelap Malam mungkin 1 bilion. Allahu Akbar. Kita pas bangga ada orang berzikir di situ. Ini diskotik yang namanya diskotik. Orang itu disco, tari-tarian, joget, dangdut, karaoke, maksiat. Maka tabarakallah, kalau nak melihat
Manusia-manusia yang kekurangan kain, manusia-manusia yang kekurangan pakaian, manusia-manusia yang kekurangan baju, atau kalau nak tengok dengan orang yang tak cukup duit untuk beli pakaian, pergi ke diskotik. Mana bukti tak cukup duit? Baju sekeraja. Kalau cukup duit tutup semuanya. Atas terbuka. Sini pun, ya Allah, itu kan perlu ditutup tuh, yang dua tuh. Ternyata tutup separuh aja. Separuh terbuka, kenapa? Tak cukup kain, tak cukup duit, tak ada waktu untuk menutup. Tersimpang daripada tajuk. Dikatakan Zul, di Afrika, Habib Ahmad Al-Masyhur itu kan beliau pergi ke Afrika Selatan. Dalam berapa ribu ramai orang yang beliau Islamkan. Bahkan ke sana dengan beliau bawa kain. Pergi ke sana bawa kain. Dalam berapa gulungan. Dalam berapa gulungan banyak. Untuk apa? Untuk bagi kain kepada orang-orang yang pakaiannya tidak menutup aurat. Sebab mereka tak cukup duit atau tak ada kain. Itu cerita. Maka pada saat salah seorang dai dihantar ke sebuah kampung atau di sebuah desa di Afrika, baru hanya dalam seminggu udah mengeluh. Ekor tak ada, kereta tak ada, segala kemudian juga tak ada. Biasa datang kalau kelet Rossi, kadang-kadang BMW, kadang-kadang Audi. Ya, paling di bawah pun masih bawa Toyota lagi. Tapi pada masa diantar untuk berdakwah ke pedalaman sana, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, kereta sebagainya itu sudah tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Jadi istilah kawan-kawan kita di sana pada tuhurut, kadang-kadang pergi ke kampung-kampung ada surau untuk buang air. Istilah sana 1-2 tak ada. 1 buang air kecil, kan lembut bahasanya. 1 buang air kecil, 2 buang air besar. Kita buang air kecil, buang air besar, itu lembut juga. Tapi yang rasa sedikit kencing dan berak, itu kasar bahasanya. Lembut, buang air besar, buang air kecil. Dia sebenarnya buang air kecil dengan buang benda besar. Sebab yang kedua itu bukan air itu. Sudah, yang airnya lah pertamanya. Buang air kecil apa? Buang air besar, mana airnya? Tak ada air sedikit pun. Kalau ada air tadi kan ceret-beret. Itu kan? Itulah bahasa itu terlalu cantik, akhirnya salah. Jadi katakan kadang-kadang satu 1-2-nya pun tak ada. Kalau untuk 1 dan terbalik kita harus mengungsi pergi jauh ke masjid-masjid. Itu kalau berdakwah di kampung-kampung. Coba ini perbandingan antara padre, pendeta dengan seorang dai ilallah jalla wa ala. Pendeta ajak orang masuk neraka, padre ajak mereka masuk neraka, ulama ajak manusia masuk surga. Tapi selama mana mereka bertahan? Setelah seminggu panas, ekor tak ada, segala kuda juga tidak ada, nak patah balik ke tempat asal. Tak mampu rasanya untuk berdakwah di situ. Jumpa dengan 2 orang padri perempuan. Ternyata kedua orang perempuan tadi itu tak ada rambutnya dia gondol, habis rambutnya. Orang terasa pelik. Jadi katanya, "Cik, kamu nyata untuk berdakwah di sini baru dalam seminggu udah gelisah karena tidak ada fasilitas dan juga tidak ada kemudahan. Kami di sini untuk mengkristenkan, untuk menjahanamkan penduduk ini." Itu kan bahasa kurang lebihnya. Mengkristenkan, kristenisasi, maknanya untuk menjahanamkan, untuk masukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Untuk melahirkan generasi yang kubur, yang percaya Allah itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Yesus. Kami di sini udah 2 tahun. Kenapa awak tak ada rambut? 2 perempuan itu dia gondol rambutnya. Kenapa? Supaya tidak tersita sedikit pun waktu dan peluang kami untuk mengurus rambut. Sebab kalau ada rambut kena shampoo, ada shampoo kena keringat. Keringkan dulu. Tadi kalau mandi nih, kering. Lepas kering,
minyak lagi, krim lagi. Pas krim, solek lagi. Kemudian kerintingkan lagi, luruskan lagi. Kerja, banyak kerja. Makan waktu berjam-jam. Urusan rambut saja sepatang. Itu belum lagi dengan bulu mata. Belum lagi dengan bibir. Hitung rambut, hidung. Memang muka perempuan itu banyak kerja. Berarti muka perempuan banyak kerja. Jadi muka kita apa kira-kira? Takat janggutnya kita harus bukan itu udah cukup dah. Hampir santai, usap-usap macam udah ke dalam dia. Tapi kalau jadi perempuan, satu gincu dalam berapa menit, celak mata dalam hati, celak mata tak boleh sembarangan, kadang mata keluar, terus bangun, sapu lagi, sapu dengan tisu lah nyapuin tahu. Buka mata dulu, masukkan ke dalam, jepit, kerjakan. Oke, tapi masih telur masih kata. Itu yang hitam, celak mata. Ada lagi yang biru. Biru itu passion masing-masing. Ada biru, ada hijau. Yang hak anak. Rasa enggak? Kelopak mata. Jadi hijau atau biru? Merah jarang. Itu juga waktu ngaji. Bedak pula. Bedak bukan kata bersama jatuh supaya ujungnya silti disingani merah. Bagaimana untuk supaya nampak kelihatan montok dan merah. Jadi katanya kami tak ada waktu yang untuk disia-siakan, tidak ada waktu yang boleh digunakan untuk rambut karena terlampau padatnya kerja-kerja dakwahnya mereka, gerakan organisasi yang diutus oleh hakikat, di mana dengan waktu memang betul-betul dengan leluasa waktu mereka memaparkannya semaksimal mungkin. Waktu kita masih banyak lagi yang terbuang-buang. Jadi saya merasa kagum lah dengan safari dakwah Habib Umar pada masa di Kalimantan. Di Dok itu Tuan Haji hanya dalam kereta aja. Jadi la ilaha illallah, kita bukan tidur dalam kereta. Kita itu di pengajian. Tolah daripada Jakarta, kami tak ada tas pesawat dengan beliau. Anda pergi duluan ke Kalimantan. Tadi gambaran yang Anda ikut. Kalau yang di sini Anda tak ikut. Jadi pada masa di Jakarta, serombongan dengan Habib Soleh, dengan Habib siapa ramai puluhan orang yang ikut beliau. Kami sudah dicadangkan, saya di masa Habib Zamzam akan sekali dengan Bas Habib Omar yang sudah standby menunggu di airport. Menunggu di airport, ribuan manusia yang menunggu. Muka belakang airport penuh. Akhirnya kalau keluar daripada pintu gerbang utama, pintu gerbang yang biasa keluar di situ, orang ramai sudah menunggu. Maka dengan Jumat dikeluarkan daripada pintu belakang, pintu VIP. Orang tak banyak tahu di situ, keluar di sana, alhamdulillah langsung masuk ke rumah baja yang bentuk seperti rumah sini kan, bukan masih rumah Minangkabau, rumah Banjar, rumah Minangkabau, begitu rumah Banjar yang ada anjungnya ke atas. Seperti itu masuk itu. Lepas minum-minum di sana, ucapan selamat, pas segala macam, langsung dari sana meluncur. Bahasa meluncur? Untuk meluncur menuju Masjid Al-Karomah di Martapura. Daripada airport ke Martapura jalan tak jauh mana, kira-kira hanya dalam 15 km saja. Masya Allah di masjid dah penuh. Masya Allah. Sampai kita tak boleh letak kasut. Kalau kita letak kasut kita akan hilang. Tak akan ada waktu lagi untuk kita menondok, letakkan kasut untuk kita memakainya. Kita sudah ditolak oleh orang-orang yang di belakang. Kita telah mengusaha susun. Maka kami turun daripada bata, bawa kasut. Turun daripada bata, kita tinggalkan di kasut, kita tinggalkan di pas saja. Jadi daripada bata itu turun, langsung naik ke masjid. Sembahyang, gelar ceramah setelah selesai daripada masjid sudah ditunggu sama satu buah pondok pesantren. Rupa-rupanya di pondok pesantren pun juga ramai. Ya Allah, namanya Ustaz Salahuddin, mungkin dari generasi pertama Habib Omar pada masjid di Jalan Mustafa. Di situ lain kalau ngaji, kalau pada waktu kita makan dengan guru, dengan kita makan sendirian. Kita makan dengan guru, kita selalu mendapatkan asabah. Kok asabah tak? Asabah itu yang mendapatkan yang baki daripada harta pusaka. Masya
Maksudnya kalau yang dapat 1/6, dapat 1/6, dapat setengah, dapat 2/3 sekalipun, yang dapat 2/3 itu hanya 2 orang bin, 2 orang anak kandung perempuan, atau 2 orang anak perempuan daripada anak laki-laki binta ibnin, atau dengan 2 orang saudari, atau dengan 2 saudari sudapa. Tapi 2/3 tetap dibagi 2, masing-masing dapat 1/3 saja. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak habuan itu adalah asabah, sebab ambil yang bagi. Nah, setelah ambil yang setengah, yang sesubuh ambil, yang pernah ambil, yang setengah juga ambil. Lepasnya itu yang bagikan kepada al-asabah. Ya Allah, satu makanan banyaknya, udang, daging, ikan, ayam, sate, durian, buah-buah. Ada buah durian ke bang? Daripada jadi Allah, ikan yang bakar ada, yang goreng ada. Kami cuma makan tak banyak banget. Yang makan banyak itu kami hilang. Nah, kita katakan kita dapat asobah. Jadi cuma yang tak syoknya ruang makan tuh kira-kira separuh dewan kita nih, atau sepertiganya dari sana sampai kemari. Cuma tuan haji yang tak syok, pada masa kita makan, mata melirik di kaca, di celah-celah jendela atau tingkap tuh, puluhan. Tapi kita tak malu makan macam itu. Kenapa? Jangan orang tengok. Jadi kita ambil yang mana satu, tengok, ambilnya itu orang tengok. Jadi kalau pada waktu kita nyajikan makanan, itu jangan sekali-kali dengan kita tengok orang makan. Tengok orang makan, orang tak lalu makan. Kenapa? Sebab seperti diperhatikan, seperti berkira sangat. Dilihat, itu dilihat lagi. Jadi mungkin dalam hati dia, ya Allah, lalunya kita tanah, dikatakan macam tu. Jadi pada hari itu alhamdulillah kita mendapatkan asobah yang banyak. Yang ingin saya ceritakan, dari sana dari itu, selepas itu kita menuju ke Banjarmasin, daripada Mataprau ke Banjarmasin berjalan 40 km. 40 km dari sini ke Seremban 70 km tak terlalu masalah. Tapi kalau di sana memang betul-betul masalah. Jam. Allah, macet jauh. Jadi saya perhatikan Imam dulu di perjalanan di sana di masjid. Ini ceritanya sampai tengah hari tadi itu. Asar di sana dengan ceramahnya, lepas asar dengan ceramahnya, menuju ke Banjarmasin lepas maghrib ada, kemudian kumpulan Rabita Al-Alawiyin pun juga ada, ke Masjid Jami pun juga ada, masih ada 2 atau 3 tempat lagi juga ceramah. Semuanya tidak ada kurang daripada 1 jam. Bukan setakat itu saja, tambah murid saya yang berjejar, yang bersalaman dan yang memeluk, salaman pula foto state-nya muka belakang. Nah, itu muka belakang. Bukan muka tuja. Orang Jawa kalau suku Jakarta sebut Betawi itu bersalamannya bagus sekali, dia mencium ini. Betul. Kalau kita yang walaupun foto saya muka belakang tapi setakat 2 aja itu tak mau beberapa kali. Nah, tambah lagi yang memeluk, tambah lagi yang mencium. Habib Umar sebesar apa badan beliau dikerumuni. Ya Allah, Yarhamur-Rahimin. Terakhir sekali perjalanan daripada tengah hari tadi itu sampai pukul 10 tertangguhkan, tertunda, tetap ditunggu sampai ke Masjid Jami An-Nur. Masya Allah, di Masjid Jami manusia ramainya menunggu. Itu sampai pada saat beliau duduk atas mimbar turun tuh bang. Mimbar runtuh, bukan Habib Umar yang berat. Karena orang ramai sehingga orang tak ada tempat, akhirnya ikut juga naik. Ada yang ke kaki mimbar, ada yang di samping mimbar, ada yang menumpang sambil nyamping-nyamping. Mimbar tadi itu runtuh. Nah, yang ingin saya kongsikan pada masa perjalanan saya itu. Dan kereta. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas angguk mengatur macam itu, bukan program lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah lagi 1 jam. Seperti itu. Ternyata yang seperti Habib tadi itu telah merupakan suatu tradisi kebiasaan orang-orang yang terlibat dalam kristenisasi.
sampai tak ada waktu yang mereka buang-buang untuk menyolek rambut, untuk berdandan, untuk berhias. Sebab kenapa? Sebab 1 menit mungkin barangkali 2 orang, paling tidak setengah jam mungkin barangkali 3, 4, 5, 6 orang yang dapat dikristenkan, yang dapat dikafirkan, sehingga mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, balasan daripada neraka jahanam, sehingga waktu mereka habiskan untuk mengkafirkan orang ramai dengan usaha seperti itu. Sementara dai yang mempermalukan tadi itu hanya dalam 5 hari atau dalam seminggu saja minta dihantar tadi ke tempat asal, karena tidak tahan dengan kehidupan yang serba tidak ada dan juga serba tidak lengkap. Kembali pada hadis yang diriwayatkan, yaqulu radhiyallahu taala anhu Jundub bin Junada dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, nanti kita bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamha. Allahu akbar. Kali pertama di Melaka jadi 9. Jadi hitung. Duduk depan kaca TV tadi itu berapa lama? Kan kita di situ jelas kita dengar. Kita memperhatikan permainan. Kalau bertasbih pun kadang-kadang sudah paling 2, 3, 4 kali hilang lagi tasbihnya. Pada saat tadi subhanallah, subhanallah dengan pengacara itu juga dengan siapa yang membawa yang bukan moderator yang mentaklik, yang mengomentari, yang mengulas dengan jadi kita pun kadang kita seperti itu juga. Lepas 1,5 jam ambil air wudhu, sembahyang, zikir, tasbih 1,5 jam juga. Itu namanya atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertakan kebaikan selepas Anda berbuat kesalahan, dia akan melenyapkan dan akan menghapuskannya. Facebook, cheating, terlihat benda-benda yang tak elok berapa lama? 1/2 jam. Basuh mata, berwudu, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Buat juga zikir, tasbih, munajat, menangis 1/2 jam juga. Jadi ini gambaran panduan secara am, tiap orang yang terjadi dengan kesalahan, tiap orang yang terjadi dengan kemungkaran, sertakanlah kemungkaran dan kesalahan selama dia berbuat maksiat, sepatutnya selama itu juga dia berbuat taat kepada Allah, sehingga dengan kemaksiatan itu akan menjadi lenyap dengan ketaatan yang dilakukan setelahnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan di rumah bergaduh dengan istri. Allahu Akbar. Apanya wanita ketiga? Ini kita tak masak, kita tak ada lauk, tak ada bahan yang tak dimasak, dan kita sama-sama terburu-buru, kita sama-sama nak pergi. Tadi dah dipesankan, semalam sudah diingatkan, beli nasi dagang atau beli nasi lemak, sebab kita tak ada yang kita sarapankan untuk bersama anak-anak. Oh Allah, nasi lemak di sana pun makan nasi lemak juga. Kalau tak berarti dia musal-musal tuh, apa di sana? Mana boleh, kita kena makan dulu. Subuh makan, sarapan pagi tetap ada jadwalnya. Urusan sarapan pagi dan tepat waktunya. Tapi kalau sembahyang tak masalah kalau tergeser daripada waktunya. Kemarin ada lagi yang mengatakan di tentang fatwa, katanya kalau pada saat orang tadi itu bersalah, kalau pada saat meninggalkan dalam beberapa sembahyang, maka cukup dengan bertobat saja. Apa yang kau mau sembahyang? Apalagi kalau sembahyang yang sekian banyak, jumlah itu banyak, lenuhlah kalau kita kerjakan semuanya. Nah, kalau pada saat terlupa saja sembahyang wajib diqadha, apalagi kalau pada saat ditinggalkan secara sengaja. Dan juga keringanan-keringanan yang diinginkan. Ada dengan sebagian yang sembahyangnya dijamak kelima-limanya. Jadi kemarin itu kami mendengar ceramah daripada salah seorang yang senantiasa selalu memberikan khusus nikah. Katanya pengalaman sejak daripada tahun 98-an, udah puluhan tahun di situ. Kebanyakan dia kata, kalau saya mengkhusus 1.000 orang yang ikuti khusus nikah, statistik yang dia buat lebih daripada dalam separuh tak sembahyang.
pasangan pengantin tadi. Jadi kata mereka, tuh guru bukan tanah sembahyang, tak reti buat sembahyang. Bukan pasal tanah, nak butuh macam mana? Nah, kalau nak berwudu tuh, basuh hidung dulu atau kaki. Jadi yang jadi masalah. Jadi apa yang dia ceritakan? Ada di antara daripada mereka yang sembahyang pun tak cukup sampai 5, dan 3 saja. Ada yang cuma 2 saja, ada yang tak sembahyang langsung, ada juga yang sesir jamak takhir ke 5-5-nya. Ada juga yang sembahyang bila ada waktu lapang. Jadi dalam seminggu dia peruntukkan waktu Sabtu Ahad untuk sembahyang buat seminggu. Ada juga yang macam tu. Allahu Akbar. Jadi berapa? Buat subuh dulu 7 kali subuh. Allahu Akbar, subuh lagi. Lepas tu baru buat zuhur 7 kali. Baru lepas asar 7 kali. Baru maghrib 7 kali. Baru isya 7 kali. Kalau nak buat lagu macam tu, jangan makan seminggu dan dijamak takdim pada hari Sabtu saja semuanya. 3 kali sehari kali 7. Berarti 21. Ambil 21 pinggan nasi, lauk, gulai, martabak ada 21 pinggan, gulai ada 21, nasi ada 21, tambahan ada 21, keripap ada 21, donat ada 21, pisang goreng ada 21. Penuhkan semuanya isi. Sebab kenapa? Sebab kita nak jamak makan. Mana boleh makan tadi jamaah semacam itu sembahyang apalagi. Wa'adbi sayyi'atal hasanata tampuha, maka sertakanlah kebaikan setelah kejahatan yang Anda lakukan, dia akan menyiapkan dan akan menghapuskannya. Lepas bergaduh dengan istri atau marah-marah dengan anak, masuk bilik air, ambil air dulu, sembahyang Tuhan barakallahu. Lama mana bergaduh tadi itu? Tadi itu setengah jam bergaduh. Awak. Mereka saling marah-memarahi. Pak Haji tak reti, awak ni tak faham, kawan ni tak reti kan? Tuan-tuan keladi. Apa tu? Gaya kucing, tai kucing semuanya. Okey, 15 menit ambil wuduk, sembahyang doa. Kalau malah buat sembahyang qiyamul lail, atau juga salawat. Berapa lama? 15 menit selama kita bergaduh. Lama mana? Selama kita menonton. Lama mana? Selama kita mengelamun. Lama mana? Selama kita tubabi dengan benda-benda yang tidak disukai oleh Allah. Tampuhan niscaya dia akan mengingatkannya. Wa khalidin nasa bi khuluqin hasanin. Dan jauhlah orang ramai dengan akhlak dan juga dengan budi pekerti yang baik. Bahasa yang paling sederhana, nak lagu mana dengan cara yang seperti apa kita orang bergaul dengan kita buat cara semacam itu pada waktu kita bergaul dengan orang lain. Jadi kita nakah seperti apa orang itu dengan kita. Akan berhormat, santun, baik, ramah, penyunyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa kabar, insyaallah khair. Pokok. Bukan menteri saja. Kalau nanti Allah Datuk, apa kabar Datuk, masyaallah Datuk. Sila Datuk. Datuk nak minum apa? Pepsi, Coca-Cola, beredar, teh hari, tukar tarik, masyaallah Datuk. Tapi pada saat yang datang itu yang lain tidak diberikan layanan, bahkan salamnya pun tidak dijawab. Assalamualaikum Datuk. Ya. Assalamualaikum. Salam duduklah Pak. Salam lagi duduklah di situ. Jadi, kenapa dilayan dipilihkan semacam itu? Tadi yang pertama pada masa berurusan riwayat elok hormat tadi bagus sekali sampai kita tawarkan nak minum apa, nak makan apa, nak yang panaskan, nak yang sejukkan, atau nak yang suam atau sweet atau yang seumpamanya. Masya Allah. Sementara dengan yang kedua sama-sama urusannya. Yang tadi itu teman kita ini orang lain. Paling tidak pada saat dia salamnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seperti dengan petugas Plazatul, kata-kata yang dia bagikan, tekad dengan ingat Assalamualaikum, sahutlah salamnya dia, itu juga termasuk ihsan. Khalidin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi ini tergantung kepada kemampuan dan juga dengan anugerah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kita boleh ramah tamah
dengan semua orang, dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kalaulah ada perbedaannya, itu perbedaan terjadi pada sudut takwa. Jadi kepada yang lebih bertakwa tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang lain. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. An Ibn Abbas